Halo Jess, selamat datang di Sulselcast, Sulsel Podcast. Selamat datang di Sulselcast, Sulsel Podcast. Jess, mungkin sebagian masyarakat kita hanya mengetahui jika DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat sebagai perpanjangan tangan ke pemerintah. Nah, untuk mengetahui lebih banyak seperti apa tugas dan tanggung jawab DPRD Sulsel, untuk itu di Sulsel Podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama Ibu Dr. Gigi Rahmatika Dewi Justisia Iqbal. Dan saat ini kita sudah berada di rumah jabatan beliau. Baik Ibu, terima kasih sudah menerima kami tim Sulsel Prof untuk berbincang-bincang di Sulsel Podcast kali ini. Nah, apa kabar nih Bu Cicu? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Nah, Ibu, di DPRD Sulsel ini kan bisa kita bilang sosok Ibu ini merupakan sosok melanjutkan kepemimpinan sosok perempuan setelah kemarin ada Ibu Andika Sari. Nah, seperti apa nih sosok perempuan di DPRD Sulawesi Selatan? Apakah ini sebagai pembuktian bahwa ini adalah perempuan juga bisa memimpin atau ini sebuah tantangan Ibu? Iya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan sudah bisa hadir dan menghadirkan saya ya tentunya di acara podcast ini. Itu suatu tantangan lah ya, karena memimpin sebuah lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari kurang lebih 9 juta orang yang di Sulsel, ketua DPR Sulsel cuma 1 orang. Dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari Ibu Adi Ina. Tentu saya yang pertama kesyukurannya ya alhamdulillah diberi kepercayaan. Yang kedua syukur lagi karena yang melanjutkan sama perempuan. Artinya ruang-ruang publik ataupun pemimpin yang mengambil kebijakan publik ini sudah banyak diberikan kepercayaan kepada perempuan. Itu suatu kesyukuran untuk kita, sehingga besok-besok anak-anak muda yang bermimpi untuk menjadi seorang ketua DPR, teman-teman perempuan yang ingin jadi ketua DPR, semua itu bukan sebuah mimpi lagi karena sudah ada contoh sebelumnya yang diwariskan, yaitu ada Ibu Andi Ina dan kemudian alhamdulillah saya yang melanjutkan. Tentu sebuah tantangan karena bagaimanapun di Indonesia ini budaya patriarki masih sangat kental, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap perempuan juga masih tidak setinggi mohon maaf teman-teman laki-laki, sehingga kami memang kurang lebih harus bekerja lebih ekstra lah untuk membuktikan diri bahwa keberadaan kami di sini ini memang karena memang kami mampu dan alhamdulillah dikasih rezekinya, kurang lebih seperti itu. Baik, nah tahun 2025 nih Ibu menjadi awal yang baru kan bagi Pemprov Sulsel, dan terlebih lagi ada transisi kepemimpinan dari pejabat gubernur ke gubernur yang kemarin baru dilantik. Nah, seperti apa nih Ibu melihatnya? Iya, 2025 ini merupakan tahun yang penuh tantangan ya sebenarnya buat semuanya. Yang pertama kita masa transisi di pemerintahan pusat ya. Kita punya presiden baru yang memiliki tentu saja visi misi dan kebijakan yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Ditambah lagi pasca pilkada, alhamdulillah kita sudah memiliki gubernur dan wakil gubernur yang terpilih sesuai dengan aturan dan juga undang-undang yang ada, sehingga memang penyesuaian itu harus kita lakukan kembali. Terus terang kalau saya mau cerita, saya kurang lebih dari bulan September kami dilantik sampai bulan ini saya sudah punya 3 gubernur dalam kurun waktu yang begitu singkat ya, September sampai Februari itu kami sudah punya 3 gubernur, sehingga memang penyesuaiannya itu begitu luar biasa karena setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda. Tetapi tentu saja dengan adanya gubernur terpilih hari ini Pak Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Haji Fatmawati Rusdi, kami di DPR akan terus berkoordinasi untuk bagaimana seluruh program-program yang beliau sampaikan pada saat masa kampanye, visi misinya ini bisa beliau jalankan untuk 5 tahun ke depan sambil kita juga menyesuaikan dengan program Astacita dari pemerintah pusat. Ini merupakan tantangan karena kan semua transisi nih dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah daerahnya juga transisi, dan tentu banyak juga kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daerah kita sendiri, seperti itu. Nah Bu, ini kan masyarakat luas banyak yang tahu kalau DPRD ini adalah penyalur aspirasi masyarakat, perpanjangan tangan ke pemerintah begitu. Nah mungkin
supaya gambaran besarnya masyarakat cuman itu yang dilakukan oleh DPRD. Padahal ternyata Iya, banyak nih beban iya. di pundak para anggota legislator, terkhusus Ibu sebagai ketua dan perempuan lagi. Nah, bisa dijelaskan secara singkat nih Bu, tugas dan tanggung jawab DPRD Sulsel. Sebenarnya kalau orang kan mungkin biasanya ya kalau anggota DPR tugas fungsinya cuma 3, pembentukan peraturan daerah, kemudian juga merancang bersama APBD, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Tetapi dari 3 ini penjabarannya begitu banyak yang harus kami lakukan. Yang pertama, pembuatan peraturan daerah. Kami DPRD bersama eksekutif, dalam hal ini gubernur, itu merancang suatu peraturan daerah yang tentu saja untuk kemaslahatan umat. Bagaimana sebuah daerah memiliki aturan terkait dengan beberapa hal yang menyangkut masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu yang pertama. Dan setelah jadi pun kami harus tetap mengawasi bahwa peraturan ini berjalan dengan baik, bahwa diimplementasikan sesuai dengan yang kita buat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merancang belanja bersama, ya, anggaran belanja bersama. Kembali lagi, DPRD bersama eksekutif, dalam hal ini Pak Gubernur, sama-sama kita duduk merancang 1 tahun belanja daerah kita. Seperti apa postur APBD Sulawesi Selatan, mulai dari belanjanya, pendapatannya, peruntukannya untuk siapa, programnya kemana, dan lain-lain. Itu kami bicarakan bersama dan kita sepakati bersama untuk bisa menjadi panduan kita dalam 1 tahun untuk belanja dan pendapatan daerah. Nah, itu pun juga setelah ditetapkan, kami harus tetap mengawasi fungsi pengawasan kami. Fungsi pengawasan kami adalah mengawasi bahwa seluruh program yang kita sama-sama putuskan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan sesuai koridor aturan-aturan yang ada. Nah, yang terakhir juga fungsi pengawasan, yaitu selain mengawasi jalannya program-program yang tertuang di APBD dan Perda, kami juga mengawasi apa saja yang terjadi di Sulawesi Selatan yang menyangkut masyarakat, kepentingan masyarakat secara umum. Makanya kemarin sempat ada yang menyampaikan, Bu, kira-kira kalau pakai bukan uang APBD Sulsel, kira-kira ya, kita umpamanya pakai anggaran kementerian atau lembaga yang sifatnya vertikal secara langsung, apakah fungsi pengawasan DPRD masih bisa dilaksanakan? Saya bilang tentu masih bisa. Karena berada di lokus kita di Sulawesi Selatan. Selama menyangkut masyarakat Sulawesi Selatan, menyangkut kepentingan orang banyak, itu fungsi pengawasan kita sebagai anggota DPRD tetap kita jalankan, tetapi tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan sesuai dengan koridor kewenangan aturannya. Ya tentu kalau umpamanya program punya kementerian, ya kita harus koordinasi dulu dengan kementerian yang terkait untuk dikonsultasikan bahwa ada persoalannya seperti ini. Namanya juga penyambung lidah. Jadi artinya kita ini menyambungkan apa yang menjadi masalahnya masyarakat, dilaporkan ke kami akan teruskan kepada pihak yang terkait. Karena kan masyarakat kan kasihan, nggak mungkin mereka bisa langsung menyampaikan aspirasinya. Ya, tugas kami adalah penyambung lidah tersebut. Nah, itulah kurang lebih seperti itu, ada 3 fungsi tugas kami. Nah, masih soal APBD nih Bu, Ibu sudah men-spill tadi. Lantas bagaimana Ibu Ketua melihat APBD di Sulsel dari tahun ke tahun? Seperti apa sih langkah DPRD Sulsel dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah? Iya, jadi tentu saja dari tahun ke tahun kita selalu artinya memberikan semangat dan support kepada teman-teman OPD yang terkait untuk berinovasi, mencari celah-celah untuk peningkatan PAD kita lewat aset-aset yang kita miliki yang ada di Sulawesi Selatan untuk dimaksimalkan pemanfaatannya dalam rangka peningkatan PAD. Karena tentu saja dengan begitu banyak kewenangan yang ditarik ke pusat, itu membuat ruang fiskal kita begitu sempit, sehingga teman-teman dari OPD harus bersama DPR tentu saja ya, harus berkreasi untuk bisa mencari celah, di mana sih celah PAD untuk peningkatan PAD ini. Dengan pemanfaatan aset yang begitu besar yang kita miliki ini, seharusnya memang kita bisa memproyeksi kira-kira PAD kita di tahun ini sekian. Dan saya rasa dari tahun ke tahun kita selalu kita selalu trennya tuh berharapnya positif, ada peningkatan setiap tahunnya. Jadi kita selalu berharap tuh dari tahun ke tahun ada peningkatan PAD lewat pemanfaatan aset dan juga mungkin bagaimana kerjasama dengan investor dan pihak ketiga. Baik, nah selain APBD nih Bu Cicu, DPRD kan juga berhak nih mengajukan dan ikut membahas sampai menetapkan peraturan daerah atau Perda.
tahun 2005 ini Bu, ada berapa prolegda yang direncanakan dan bisa disebutkan berapa yang penting untuk diselesaikan? Tentu saja kalau prolegda kita ini semuanya penting ya. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu kami merencanakan prolegda yang akan kita bahas dalam 1 tahun. Tahun ini kita rencanakan ada 7 prolegda yang akan kita bahas, dan tentu saja prolegda ini menyangkut bagaimana kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan, dan ini semuanya penting. Yes. Jadi tidak ada 1-2 yang begitu prioritas, tapi semuanya sangat penting untuk kita bahas di tahun 2025 ini, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan dan benar-benar dimanfaatkan secara baik untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, kalau terkait fungsi pengawasan Ibu, tahun 2025 ini apakah ada fokus sektor atau bidang yang akan diawasi DPRD Sulsel? Saya pikir kalau fokus 1-2 enggak ya, karena semua sektor penting untuk kita awasi, karena semua sektor ini memiliki perannya masing-masing. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, kemudian baru-baru saja ini kita banyak mengalami bencana di Sulawesi Selatan, musibah dan lain-lain. Tentu itu hal-hal yang sebenarnya semua perlu atensi. Jadi kita dalam melaksanakan fungsi pengawasan kita ini tidak ada 1-2 sektor yang diprioritaskan gitu, tetapi semua sektor harus menjadi prioritas kita bersama, karena di DPR itu kan kita punya 5 komisi yang membidangi semua OPD. Sehingga lewat komisi inilah teman-teman fungsi pengawasannya akan berjalan sebagaimana kewenangannya mereka. Ya kalau kebetulan hari ini dalam waktu dekat ini kita akan masuk bulan Ramadan, tentu teman-teman akan concern bagaimana harga bahan pokok di pasaran ini bisa stabil, ketersediaan bahan pokok ini ada, kemudian juga nanti menjelang Lebaran tentu bagaimana persiapan arus mudik, kemudian kelancaran dinas perhubungan, itu semuanya, jadi semuanya punya perannya masing-masing. Jadi tidak ada 1-2 sektor yang menjadi prioritas, tapi semua sektor akan menjadi perhatian dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Ibu Dr. Gegeh Andi Rahmatika Dewi Justisya Iqbal selaku Ketua DPRD Sulsel. Terima kasih Bu sudah berbagi informasi dengan kami. Semoga bisa menjadi insight yang baru buat kita dan para penonton kita masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan just jangan lewatkan dan terus saksikan Sulsel Podcast dengan berbagai topik-topik menarik lainnya. Saya Melki Loken, terima kasih, sampai jumpa.